Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Sudio E2 dan T2. Dua TWS yang menarik dari Sudio Audio. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Nah, kita akan bahas dulu yang E2 ya. Fiturnya seperti ini. Harganya di 2,5 juta. Sudah ada active noise cancelling, ada transparency mode, ada teknologi spatial audio by Dirac Virtuo, Vivid voice microphone system, water protection atau IPX-nya udah IPX4, up to 6.5 hours playtime dan 30 hours in total. Support apps Studio Personal Sound. Sedangkan fitur untuk T2 harganya 2,2 juta, active noise cancelling juga ada, ambience mode, splash proof, perforated silicone tips, up to 7.5 hours playtime, 35 hours in total, dual beam forming microphone array, dan all day comfort alias nyaman. Untuk speknya, yang E2 ini, yang T2 ini. Overall perbedaannya seperti ini. Harganya, bentuknya, beratnya, kemudian teknologi mikrofonnya, terus IPX ratingnya beda. Kemudian yang E2 udah wireless charging, daya tahan baterainya juga beda. Kemudian ukuran driver, yang E2 lebih gede. Plus yang E2 udah ada teknologi spatial soundnya, juga yang berbeda di masalah sensitivity-nya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality dari masing-masing. Untuk E2 itu punya 4 pilihan warna, ada black, sand, electric gray, dan jade. Untuk yang E2 itu bentuknya yang ada tangkainya, ya. Case-nya bentuk kotak, bahan plastik doff. Ini kerasa bahan plastik yang bagus. Finishingnya juga rapih. Yang gue dapat yang warna abu atau electric gray. Di bagian depan case-nya ada indikator baterai dan ada tulisan Sudio. Kemudian di bagian belakang ada charging USB-C dan ada reset button-nya. Nah, kemudian cara bukanya seperti ini nih. Buat gua untuk case-nya termasuk cukup simple dan polos. Ini gue cukup suka. Untuk buds-nya, nah ini berbentuk tangkai. Bahan finishing-nya mirip case-nya, plastik doff warna abu rapi banget dan ya bahan plastik yang bagus gitu. Kemudian bagian shell-nya itu, ini gue lihat bentuknya mirip kayak Shure 215. Yang kayak mirip biji melinjo kayak gitu. Dan kemudian di bagian dalam shell-nya ada tulisan Sudio dan ada vent udaranya. Kemudian di bagian tangkai dan faceplate-nya. Nah, di bagian tangkainya ini ada bagian navigasinya, warna glossy, bahan plastik, dan ada indikator lampunya juga. Marking L dan R ada di bagian dalam dari tangkainya. Sedangkan untuk copper charging-nya ada di bagian bawah dari tangkainya. Untuk nozzle-nya sendiri itu yang pendek tapi bornya gede. Ya, filternya bentuknya mesh atau jala. Tipsnya itu bahan silikon dengan bor gede, nozzle pendek. Bornya ini agak beda, bukan yang bolong semua, tetapi yang ketutup dengan bolong-bolong kecil. Terus gue pegang, bahannya ini cukup lembut loh. Overall untuk yang E2 ini, desain dan build-nya gue kasih poin 7,5. Sedangkan untuk yang T2, pilihan warnanya ada 6. Ada burgundy, ada lilac, ada sand, ada jade, ada white, dan black. Yang T2 ini bentuknya mirip TWS yang keong, yang standar gitu, yang nggak ada tangkainya. Nah, kita bahas dulu bagian case-nya ya. Case-nya bentuk lonjong dari bahan plastik. Ini kerasa cukup bagus bahannya, ya sama seperti yang E2 ya. Finishing doff dan rapi banget. Ya, untuk yang gua nih, gua dapetnya yang warna burgundy. Di bagian depan ada tulisan Sudio, kemudian di bagian belakangnya ada charging USB-C dan indikator lampu. Untuk reset button-nya itu ada di bagian bawah dari case-nya. Kemudian bagian samping ada talinya. Sama seperti E2, ini juga kelihatan simple, polos. Ya, gue suka nih yang kayak gini. Nah, cara bukanya seperti ini. Untuk buds-nya, bentuknya seperti keong. Ya, bahan mirip dengan case-nya, plastik, doff, rapi. Ya, gue suka lah pokoknya. Bagian dalam shell-nya ada tulisan Sudio dan ada marking L dan R. Ada vent-nya juga di sana. Plus ada copper buat charging-nya. Untuk bagian faceplate-nya ada indikator lampu. Untuk tombol navigasinya ini di bagian depan nih, yang bundar warna gold, yang cukup gede. Nozzle-nya pendek, bor gede, filter bentuk mesh atau jala. Tips, bahan silikon cukup lembut, nozzle pendek, bor gede, tapi tertutup dengan bolong-bolong kecil. Overall Music Lover untuk T2 ini gue lebih suka desainnya, jadi lebih fun, lebih ceria gitu mungkin ya. Ya, untuk itu gue kasih poin 8 untuk yang T2. Untuk koneksinya, dua-duanya menggunakan Bluetooth 5.2. Jadi gampang banget untuk pairing awal cepet, mudah. Begitu kita buka case-nya langsung kedeteksi. Plus ganti device juga gampang sekali. Apalagi kalau kita udah save ke HP kita, itu benar-benar cepat untuk koneksinya. Sedangkan untuk latensi, walaupun dia nggak ada gaming mode-nya, tapi cepat Music Lover. Jadi nggak kerasa kalau ada latensi. Untuk fitting, yang E2 yang ada tangkainya, buat gua ini agak perlu effort untuk dapat fitting yang pas. Di kuping gua agak kurang senak. Tapi kalau udah dapat,
ceiling sama isolation oke. Sedangkan yang T2 yang bentuk keong itu di kuping gua lebih snug, lebih gampang dapat fittingnya, kemudian lebih nyaman di kuping. Plus isolation sama ceilingnya juga lebih kedap. Untuk sampel mic-nya, ini sampel mic yang T2. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Studio T2. Rekaman mic dari Studio T2. Untuk mic-nya gue ngerasa powernya lumayan, cukup gede, tapi suaranya agak cenderung ke arah mid. Jadi kayak apa ya, kayak ya vokal banget gitu suaranya. Sedangkan untuk E2 sampelnya seperti ini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Studio E2. Rekaman mic dari Studio E2. Cukup jelas, cukup detail, tapi memang kerasa tipis untuk vokalnya. Kita masuk ke sound quality-nya. Yang pertama kita coba yang E2 dulu ya. Untuk yang E2, arah suaranya netral to bright. Dan gua pikir ini mid-nya sedikit agak maju. Jadi vokalnya kerasa jelas banget. Detailnya seperti ini. Bassnya cukup aja. Ya, bukan yang boomy, yang gede, bukan. Arahnya cenderung ke yang tight. Impact gue suka. Ya, cukup punch dan cukup cepat. Untuk mid, ya ini memang yang istimewa, kerasa agak maju. Dengerin vokal kerasa intimate, kerasa jelas, kerasa deket gitu, clear, detail, tapi ada kecenderungan agak sedikit honky suaranya. Ya kayak kita ngomong dicorong gitu. Overall untuk tuningnya, gue pikir yang E2 ini lebih ke analytical, jadi mungkin cocok untuk lagu-lagu kayak classical, jazz, audiophile, folk, yang tipikal lagu-lagu kayak gitu. Untuk teknis suaranya, tadi gue bilang kan, lebih analytical nih yang E2. Jadi detail, kemudian clarity, resolusi itu memang cukup istimewa. Separasi instrumen juga kepisah-pisah dengan sangat baik. Soundstage cukup presisi, cukup lega lah untuk 3D imagingnya. Memang bukan yang luas banget, tapi oke, cukup lega menurut gua. Overall E2 memang terus terang ini lebih analytical bunyinya. Untuk kualitas ANC sama ambience mode-nya, ANC-nya kedap ya, oke, ini termasuk yang bagus. ANC-nya benar-benar kerasa ngeredus suara-suara dari luar. Sebaliknya ambience mode-nya itu jelas banget untuk menangkap suara-suara dari luar. Nah ternyata ada sedikit perbedaan suara atau tuning kalau kita menggunakan bunyi yang normal, ambience mode, dan yang active noise cancelling. Untuk yang ANC itu pas gue dengerin kerasa lebih deep, jadi bassnya kerasa lebih nambah. Sedangkan untuk ambience mode gue ngerasa mirip dengan yang normal, tapi memang yang normal lebih apa ya, lebih detail, lebih bersih. Ya ambience mode kan bocor suaranya, jadi suara luar kedengeran, jadi memang nggak sebersih yang normal ataupun yang ke ANC. Kemudian gue juga sempat nyobain fitur yang spasialnya. Nah ini oke. Yang gue notice itu benar-benar kerasa jadi lega banget. Jadi kerasa 3D imagingnya nambah, kemudian kerasa lebih open dan airy. Sedangkan untuk yang T2, nah T2 ini benar-benar berbeda dibanding dengan E2. Kalau T2 arah suaranya lebih warm, cenderung V-shape dan warm menurut gue. Bassnya deep, gede, boomy, ya. Bahkan gue kedengarannya sampai sedikit agak nyebrang ke mid-nya Music Lover. Ya mid-nya sendiri agak mundur, agak tipis, tapi masih oke, masih cukup jelas dan masih cukup clear. Sedangkan untuk high-nya, arahnya walaupun V-shape, tapi gue rasa ini termasuk yang smooth atau halus. Overall untuk T2, tuningnya itu bakalan cocok untuk yang fun-fun alias fun EM, ya R&B, pop, EDM, K-pop, ya lagu-lagu kayak gitu cocok banget. Pokoknya yang butuh bass-bass gede. Untuk teknis suaranya, ya gue akuin yang T2 ini memang arahnya fun kan, jadi tidak seanalitikal yang E2. Yang T2 untuk detail, clarity, resolusi ya cukup aja. Mereka lebih ngejar ke fun dan forgiving-nya lah. Separasinya juga cukup, soundstage cukup presisi, 3D imaging ya kalau yang bagian ini agak lega lah, lumayan luas gitu. Sedangkan untuk kualitas ANC dan ambience mode-nya agak mirip dengan yang E2, jadi kedap. Untuk yang ANC-nya bagus, kemudian yang ambience mode-nya kita bisa dengerin yang suara luar dengan sangat jelas. Yang membedakan untuk yang T2 ini, suara ANC, ambience, dan normal mode-nya itu nggak terlalu banyak perbedaan loh. Jadi tuningnya masih mirip-mirip. Nah, ini ada yang unik nih. Gua nggak sengaja ngehapus aplikasi Studio. Ternyata suara kalau kita nggak pakai aplikasi itu berbeda loh untuk yang T2.
Yang T2 suaranya jadi lebih open, lebih airy kalau nggak pakai aplikasi. Tapi untuk yang E2 dengan adanya aplikasi itu jauh lebih baik. Jauh lebih detail, kemudian kita bisa nyalain spatial mode-nya kan. Lebih oke kalau yang untuk E2. Terus gue nyobain juga IM ini dengan kegiatan seperti main game, nonton film, dan overall oke dua-duanya. Terutama yang T2. Gue sangat rekomendasi T2 untuk nonton film dan main game. Tuningnya kayaknya cocok banget. Kesimpulannya Music Lover, Studio E2 dan T2 ini cukup menarik nih untuk dicoba. Punya fitur yang lengkap, punya build yang sangat baik, desain juga yang oke, ya, yang menarik, plus sound quality-nya juga yang termasuk cukup bagus. Dengan spesifik misalnya yang mau analytical bisa ngambil E2, atau yang mau fun bisa ngambil yang T2. T2 juga gue rasa lebih cocok untuk ke entertainment. Oke, tapi itu semua pendapat gue Music Lover. Bagusnya, kalau ada kesempatan, cobain sendiri deh. Audisi sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!